iya Ibu. Sebelumnya Ibu, perkenalkan di sini saya perawat Niken yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ada sus, jadi tuh anak saya tuh di rumah tuh dia tuh kayak murung, terus menyendiri, terus dia tuh kayak ansos gitu sama sekelilingnya tuh. Kira-kira apa bisa dibantu ya sus buat keluarga anak saya? Sangat bisa Ibu. Di sini saya akan mengobservasi anak Ibu dulu ya Ibu. Kemungkinan waktu yang saya butuhkan yaitu 10-15 menit. Apakah Ibu beserta putrinya bersedia? Bersedia sus. Ibu, dikarenakan putri Ibu tidak dapat atau tidak bisa mengapresiasikan kesedihan untuk bercerita kepada Ibu, alangkah lebih baiknya jika Ibu keluar terlebih dahulu, Ibu bisa ditunggu di ruang tunggu supaya adik Eka dapat bercerita kepada saya secara lebih luas lagi. Apakah Ibu bersedia? Baik Pak, kalau begitu saya keluar terlebih dahulu ya Pak. Saya jaga, tolong jaga anak saya. Baik, terima kasih Ibu ya. Misi ya, Dek. Bentar ya, mau keluar ya Dek. Baik adik, sebelumnya perkenalkan di sini saya dengan kakak Niken yang akan mengobservasi adik di pagi hari ini. Baik, sebelumnya namanya adik siapa ya? Saya Eka. Adik kenapa kok terlihat murung ya? Apa ada masalah adik? Baik adik, jika adik ingin bercerita, adik bisa bercerita kepada kakak kok. Kakak akan menjaga privasi adik. Oh iya, adik sebelumnya kelas berapa ya? Saya kelas 1 SMP, Kak. Oh, kelas 1 SMP ya. Kalau kakak boleh tahu, adik punya hobi apa ya sekarang? Saya hobinya berenang, Kak. Selain berenang, apa ada lagi adik? Jalan-jalan. Kalau hobinya mungkin di apa ya, itu kan di luar sekolah ya. Kalau hobinya adik di sekolah contohnya kayak lomba matematika gitu, apa adik punya seperti itu? Saya pernah olimpiade matematika, Kak. Terus apa lagi di Pernah juara di IPS juga pernah. Wah, keren sekali ya adik, hobinya banyak dan aktivitasnya adik juga banyak di luar sekolah. Terutama adik itu sangat pintar di bidang pendidikan ya adik ya. Baik, di sini kakak sedikit mengobservasi adik supaya adik terlihat percaya diri, adik tidak takut lagi atau adik tidak akan mengalami trauma lagi adik. Adik bisa menceritakan apa yang sudah adik alami atau apa yang sudah adik rasakan kepada kakak dan waktu yang kakak butuhkan yaitu 10-15 menit ya adik ya. Adik, biasanya adik kalau di rumah sama siapa ya? Sama mama, sama papa, Kak. Tapi papa kerja di luar kota. Biasanya jika mama pergi, saya dijaga dengan om saya. Kalau boleh tahu, adik ini punya sahabat nggak kalau di luar sekolah atau di sekolah? Punya sahabat. Berapa adik? 2, Kak. Oh iya adik kalau di rumah kan biasanya dijaga sama omnya ya kalau mamanya pergi. Biasanya adik ngapain aja kalau di rumah sama om? Sebenarnya saya mau cerita, Kak, tapi saya takut. Adik nggak usah takut, adik bisa cerita ke kakak apa yang adik alami saat di rumah. Loh, tangannya adik itu kenapa kok merah di pergelangannya? Iya, Kak, saya mau cerita. Sebenarnya itu kalau di rumah ditinggal mama, om itu ke rumah. Kapan hari itu om itu habis minum minuman keras sepertinya, lalu kayak melecehkan saya, Kak. Tapi saya takut, saya di rumah itu hanya diam. Tapi saya tidak mau bercerita kepada mama saya. Dek, kakak turut prihatin ya atas kejadian yang adik sudah alami tadi. Di sini kakak bisa merasakan apa yang sudah adik rasakan. Pastinya adik di sini mengalami trauma yang berat, ketakutan untuk pulang ke rumah. Apalagi jika adik bertemu dengan Adik sudah mengalami kejadian ini berapa kali adik? Saya mengalami hal seperti ini
sudah 2 kali, Kak. Saat tindakan itu terjadi, hal apa yang adik bisa lakukan untuk menghindari adik? Apakah adik berteriak, atau adik lari, atau adik memukul? Itu tindakan apa yang adik lakukan pada saat kejadian itu? Saya sempat lari, Kak. Kemudian tangan saya ini ditarik sampai memar seperti ini dan saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya hanya takut. Adik, di sini adik itu sedang mengalami fase yang namanya fase trauma. Apakah adik tahu apa itu yang dinamakan trauma? Baik adik, trauma sendiri itu adalah kejadian yang tidak kita inginkan. Jadi, kejadian itu sendiri kejadian yang sangat buruk di kehidupan kita. Seperti yang sudah adik alami. Oh, jadi saya takut ini karena trauma ya, Kak. Bagaimana ya, Kak, solusinya agar saya tidak takut lagi untuk kembali ke rumah? Untuk solusinya sendiri adik bisa sedikit terbuka kepada kedua orang tua adik ya. Dan jika peristiwa itu kemungkinan terjadi lagi pada adik harus bisa melawan sebisa mungkin. Dan jika adik malu untuk bercerita, adik bisa datang ke kakak untuk menceritakan kejadian ini supaya adik tidak mengalami trauma dan tidak mengalami pelecehan seksual lagi. Adik sekarang kan masih mengalami fase trauma. Nah, adik bisa menghilangkan rasa trauma itu sendiri dengan hobi-hobi adik yang tadi adik sudah diceritakan ke kakak, supaya adik tidak kepikiran hal-hal yang negatif itu lagi. Kan tadi adik bicara jika adik suka berenang, terus adik bisa jalan-jalan bersama kedua orang tua adik. Dan salah satu hal yang paling kakak sukai dari adik itu, adik mampu belajar, adik sangat berprestasi dalam bidang akademik. Itu harus dikembangkan ya adik, supaya adik tetap semangat dalam belajar. Adik sangat hebat sekali, adik keren, adik bisa menceritakan keluh dan kesah adik kepada kakak. Iya, Kak, terima kasih atas edukasinya. Bagaimana perasaan adik sekarang setelah menceritakan masalah adik kepada kakak? Saya sudah lega, Kak, dan saya sudah tidak gelisah lagi. Apakah adik ingin bertanya lagi atau ada yang ditanyakan? Tidak, Kak. Ini sesuai dengan kontrak waktu yang sudah kita sepakati tadi. Waktunya sudah habis ya adik. Jika adik mengalami trauma atau mengalami kesedihan, adik bisa kembali ke sini untuk menceritakan kepada kakak. Baik, di sini kakak pamit undur diri. Terima kasih, Kak. Ya adik, sama-sama.